saya Nurna Maulidasari dengan NIM 235211203. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS matkul kewarganegaraan. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Adapun perbedaan antara warga negara dan penduduk memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu status kewarganegaraan. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara, misalnya saja warga negara Indonesia atau WNI. Nah, penduduk di sisi lain mencakup semua orang yang tinggal di suatu wilayah, baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Nah, yang kedua, warga negara biasanya relatif tinggal secara permanen atau menetap di Indonesia, sedangkan penduduk itu tuh dia sifatnya lebih sementara. Misalnya saja wisatawan asing atau pekerja asing. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan wajib untuk eh, mematuhi mematuhi peraturan negara. Sedangkan penduduk itu tuh biasanya apalagi yang bukan warga negara Indonesia ya, itu tuh dia memiliki hak dan kewajiban yang lebih terbatas. Adapun hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama yaitu hak pekerjaan, hak atas pekerjaan. Nah, yaitu setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya itu hak berserikat dan berkumpul. Warga negara eh, memiliki kebebasan untuk berkumpul atau berorganisasi. Selanjutnya yaitu hak suara. Setiap warga negara berhak memilih dalam pemilihan umum. Tadi kan ada hak. Selanjutnya ada kewajiban bagi warga negara Indonesia. Nah, warga negara Indonesia itu wajib untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, warga negara Indonesia juga harus membela untuk upaya mempertahankan negara. Soal nomor 3. Uraikan secara singkat sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas merancang konstitusi untuk negara yang baru merdeka dalam sidang pertama yang berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan gagasan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah itu pada 22 Juni 1945, Panitia 9 dibentuk untuk menyusun Piagam Jakarta. Nah, yang menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini melibatkan perdebatan mengenai isi dan prinsip dasar konstitusi. Nah, termasuk penghapusan frasa yang berkaitan dengan syariah Islam untuk menciptakan kesepakatan yang lebih inklusif. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, lalu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Pengesahan ini
menandai langkah penting dalam pembentukan dasar hukum negara yang baru merdeka. Soal nomor 4, analisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Yang pertama yaitu keamanan cyber. Kenapa kok keamanan cyber? Karena menjadi ancaman serius bagi infrastruktur digital negara. Lalu ada juga penyebaran disinformasi atau hoaks. Terus ada ketidaksetaraan akses teknologi dan juga ketergantungan pada teknologi asing. Bye-bye.